Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, mari saja kita buka pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Oke. Kalau gitu, seperti biasa ya, masih ingat gak sama yel-yel semangat? Masih ingat ya? Oke. Semuanya sikap sempurna, tepuk semangat, semangat. Sekali lagi tepuk semangat, semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengabsensi terlebih dahulu. Siapa aja yang udah hadir? Titis Tabina Maharani, oke, Anindya, Safa Putri, Dia Ayu, Fahri Zahran Rabani. Semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang ingin Ibu tanyakan ya. Kalian udah tahu nggak salah satu contoh dari cerita rakyat itu apa aja? Kalian bisa sebutkan? Oke, Anindya apa? Malin Kundang, betul. Ada lagi? Bawang putih bawang merah, betul juga. Ada lagi? Oke, banyak deh. Sangkuriang, bener Fahri. Ada lagi? Ayo, oke, banyak deh. Ayo semua sebutkan. Coba diingat-ingat lagi. Oke, udah? Oke, kalau kita yang teman-teman kalian semua sebutkan itu benar ya, merupakan ragam dari cerita rakyat yang ada di negeri kita atau di negeri Indonesia ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Ibu ingin menerangkan terlebih dahulu nih mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu di mana anak-anak harus mampu tersebut. Lalu anak-anak juga harus mampu menyebutkan latar tempat cerita rakyat tersebut. Dan anak-anak juga harus mampu menyebutkan watak setiap tokoh pada cerita rakyat tersebut. Oke? Baik. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai unsur pada cerita rakyat. Nah, sebelum kita masuk kepada cerita rakyat yang akan kita gunakan sebagai contoh pada pembelajaran hari ini, Ibu ingin menerangkan terlebih dahulu mengenai unsur-unsur cerita rakyat yang nantinya harus teman-teman pelajari. Yang pertama, baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai latar. Oke, latar. Latar merupakan tempat kejadian cerita tersebut berlangsung. Ibu ulang ya. Latar merupakan tempat kejadian cerita tersebut berlangsung. Contohnya, misalnya di rumah, kemudian di hutan atau di gunung, di rumah sakit. Ini semua merupakan latar atau tempat kejadian cerita rakyat tersebut berlangsung. Atau misalnya yang paling sering di hutan, ada lagi di sungai, di kelas. Nah, pokoknya yang kedua adalah watak. Watak itu apa sih? Watak adalah sifat atau perilaku para tokoh dalam cerita rakyat tersebut. Watak adalah sifat atau perilaku
perilaku para tokoh dalam cerita rakyat tersebut. Misal di sini sifatnya atau wataknya adalah baik, kemudian penyayang, lalu rajin, ada sabar, kemudian ada malas, lalu ada nakal, dan ada rakus. Nah, ini semua merupakan watak atau sifat yang digambarkan para tokohnya dalam cerita rakyat tersebut. Jadi ada sifat yang baik seperti baik, penyayang, rajin, dan juga sabar. Ada juga sifat yang kurang baiknya. Teman-teman harus menjelaskan nih, seperti misalnya malas, nakal, rakus, sombong, tamak. Nah, itu semua merupakan sifat atau macam-macam dari watak manusia atau tokoh pada cerita rakyat tersebut. Dapat dipahami ya? Oke, yang terakhir adalah amanat. Amanat itu apa sih, Bu? Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam cerita rakyat tersebut. Ibu ulang ya. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis dalam cerita rakyat tersebut. Oke. Baik, kalau begitu di sini Ibu ada teks cerita rakyat yang berjudul Asal Usul Danau Toba. Ada yang udah pernah dengar belum? Oke, ada tuh katanya Anindya, katanya udah pernah. Oke. Tapi sebelum itu Ibu ingin membagikan kalian semua ke dalam diskusi kelompok. Oke, ke dalam diskusi kelompok di mana masing-masing anggotanya berjumlah 5 orang. Di sini semua totalnya ada 15 orang ya. Berarti Ibu ingin membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok yang nantinya akan Ibu bagikan teks cerita rakyat ini. Oke, baik. Silakan kelompok pertama. Kelompok kedua. Dan kelompok ketiga. Oke, anak-anak, yang harus didiskusikan terhadap masing-masing kelompok kalian adalah kalian harus menentukan nama-nama tokohnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus menyebutkan latar tempat dari cerita rakyat tersebut. Oke. Yang ketiga, kalian harus menyebutkan watak para tokohnya. Dan yang terakhir, kalian harus menjelaskan amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita rakyat tersebut. Dapat dipahami? Nanti per masing-masing kelompok akan Ibu pilih perwakilan untuk nantinya menjelaskan keempat pertanyaan yang tadi sudah Ibu terangkan. Oke, silakan kalian untuk berdiskusi. Pertama dulu. Oke, kelompok pertama. Oke, sudah siap? Ibu ingin tanyakan nih untuk kelompok pertama. Siapa aja sih nama-nama tokoh pada cerita rakyat tersebut? Oke, betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, selanjutnya ada yang ingin Ibu tanyakan, yaitu apa saja latar tempat pada cerita rakyat tersebut. Oke, tepuk tangan. Oke, stop. Sampai situ Ibu ingin lanjut ke kelompok kedua. Siap-siap kelompok kedua.
meskipun mungkin jawabannya nanti sama-sama atau agak mirip-mirip, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa berani untuk menjelaskan, berani untuk mengutarakan. Oke? Kalian berani untuk berbicara di depan teman-teman, itu udah hebat. Oke? Silakan kelompok 2, Ibu ingin bertanya mengenai watak para setiap tokoh. Apa aja? Coba. Betul. Benar. Oke, tepuk tangan semuanya. Mantap. Silakan duduk kembali kelompok kedua. Oke. Terakhir kelompok ketiga. Oke, perwakilannya bisa berdiri. Ya. Apa sih amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita rakyat ini? Oke, betul. Tepuk tangan semuanya. Oke, semuanya sudah ya. Berarti silakan kembali duduk. Oke. Baik, berarti di sini anak-anak sudah mampu ya untuk memahami atau membedakan apa yang dimaksud dengan latar, apa yang dimaksud dengan watak, dan juga apa yang dimaksud dengan amanat. Oke, baik. Di sini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, di mana pada unsur cerita rakyat memiliki beberapa unsur, yaitu di mana ada latar atau tempat kejadian, lalu ada watak atau sifat para tokoh, dan ada amanat atau pesan yang disampaikan penulis pada cerita tersebut. Nah, baik anak-anak, kalau begitu ada yang ingin bertanya? Sekiranya kurang jelas mengenai unsur-unsur dalam cerita rakyat yang sudah tadi kita semua terangkan mengenai latar, watak, dan juga amanat, ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung, boleh angkat tangan. Oke, baik, semua sudah paham ya? Baik, kalau begitu akhirul kalam dari Ibu cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Kalau begitu akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.